Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Uli. Akhirnya penantian selama 24 menit ya. Akhirnya ada yang datang juga. Oke ya Mbak Uli, masih semangat ya. Oke, terima kasih ya Mbak Uli karena telah menyempatkan waktu untuk belajar bersama-sama di kelas ekonomi. Oke, waalaikumsalam Mbak Uli, enggak apa-apa ya. Akhirnya penantian saya terjawab juga ya, Mbak Uli bisa ikut ya, bisa masuk ke kelas melanjutkan materi yang kemarin. Materi hari ini adalah materi yang terakhir di semester 4 ya, kelas 11 semester 4. Malam hari ini adalah pertemuan terakhir. Untuk pertemuan minggu depan ya Mbak Uli mungkin pada sibuk semua karena biasa ya, malam Senin. Tapi tidak apa-apa, yang penting malam hari ini Mbak Uli semangat untuk belajar lagi ya. Oke, tidak apa-apa, malam hari ini kita melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu mengenai perdagangan internasional. Oke ya Mbak Uli, ini pertemuan terakhir di semester 4, kelas 11 semester 4. Nanti minggu depan kita jumpa kembali di semester baru dan materi yang baru. Nah, itu ya Mbak Uli. Oke, perdagangan internasional kemarin berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor ya. Kegiatan ekspor dan impor tentunya ada alat untuk membayar ya, alat yang digunakan untuk melakukan pertukarannya, sehingga membutuhkan suatu nilai tukar untuk mengadakan perdagangan. Karena kemarin salah satu faktor pendorong adanya perdagangan internasional adalah tidak mungkin ya suatu negara itu mampu mencukupi kebutuhan sendiri, sehingga membutuhkan negara lain untuk melengkapi atau untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri suatu negara. Makanya di sini ada nilai tukar valuta asing atau kurs. Nah, apa sih nilai tukar valuta asing itu? Yaitu jumlah satuan mata uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan satu satuan mata uang asing. Nah, misalkan di sini kalau Mbak Uli di negara Taiwan, pasti dulu ya dalam bentuk rupiah itu harus ditukarkan ke dalam mata uang negara Taiwan. Ngomong-ngomong Mbak, saya tanya sama Mbak Uli, mata uangnya negara Taiwan itu apa ya? Karena malam hari ini kita belajar nilai tukar valuta asing. Oh, NTS. Oke ya. Ngomong-ngomong Mbak Uli, satu NTS ini itu berapa rupiah ya? Oh, oke, 412. Nah, Mbak Uli ya, sebelum ke Taiwan itu kan membutuhkan mata uang negara Taiwan supaya nanti di Taiwan bisa dijadikan sebagai alat tukar. Nah, di situ yang namanya nilai tukar valuta asing ya, satuan mata uang tertentu yang diserahkan untuk mendapatkan mata uang yang lain. Nah, itu namanya valuta asing ya, kurs valuta asing. Nah, di sini yang kedua, nilai tukar valuta asing itu perbandingan nilai antara mata uang dalam negeri dengan mata uang asing. Nah, perbandingan nilai
antar negara satu dengan negara yang lain itu nilai tukarnya terhadap mata uang dalam negerinya itu berbeda-beda. Contohnya saja, misalnya negara Taiwan kurang lebih 412 rupiah. Sedangkan kalau misalnya 1 dolar ya, 1 dolar Amerika bisa mencapai 13.000 rupiah. Kemudian nanti ditukarkan dalam bentuk yen. Misalnya Mbak Uli ya dari Taiwan pengen pergi ke negara Jepang, maka Mbak Uli supaya di negara Jepang bisa melakukan tukar menukar ya, bisa bertransaksi. Di situ Mbak Uli membutuhkan dolar Amerika. Nah, sehingga uangnya Mbak Uli ya yang uang Taiwan itu ditukarkan ke dalam bentuk dolar Amerika sehingga nanti Mbak Uli di Amerika bisa mengadakan transaksi. Nah, itu namanya nilai tukar valuta asing. Nah, dari masing-masing negara tadi memiliki nilai tukar yang berbeda-beda. Nah, di sini yaitu perbandingan nilai antara mata uang dalam negeri dengan mata uang asing. Kemudian yang ketiga itu nilai kurs berubah tergantung permintaan dan penawaran. Nah, maksudnya di sini misalnya Mbak Uli ingin mentransfer uang ke keluarga yang ada di Indonesia. Pasti Mbak Uli itu menukarkan uangnya ya di Taiwan dengan rupiah ya. Dengan rupiah maka Mbak Uli membutuhkan rupiah dalam jumlah yang banyak. Misalnya semua warga masyarakat yang ada di luar negeri semua membutuhkan rupiah, maka berarti kan permintaan terhadap rupiah itu tinggi. Nah, dengan adanya kebutuhan rupiah yang tinggi itu bisa membuat nilai mata uang rupiah juga menjadi kuat. Nah, makanya salah satu yang mendorong melemahnya mata uang rupiah itu dikarenakan banyak warga masyarakat terutama di Indonesia itu menukarkan uang mata rupiahnya ya, menukarkan rupiahnya dengan uang asing sehingga warga masyarakat di Indonesia tidak bangga dengan uangnya sendiri ditukar dengan mata uang negara asing. Nah, di situ nanti lama-lama mata uang rupiah ya, nilainya rupiah akan menjadi turun. Sehingga misalnya itu kita standarnya ya, rata-rata kan standarnya dolar Amerika. Makanya nanti kalau misalnya warga masyarakat Indonesia terutama tidak bangga dengan memegang uang rupiah ditukarkan dengan mata uang negara yang lain, maka lama-lama mata uang rupiah itu akan melemah sehingga nilai tukarnya nanti akan mengeluarkan rupiah dalam jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu, supaya rupiah itu tetap kuat ya, tetap kuat, maka warga masyarakat Indonesia harus bangga memegang yang namanya rupiah ya. Itu salah satu penyebabnya nilai kurs berubah tergantung permintaan dan penawaran. Kalau misalnya permintaan rupiah itu tinggi, maka akan menyebabkan mata uang rupiah itu kuat ya, sehingga ini nilai tukarnya tidak begitu lemah. Nah, itu sampai sini Mbak Uli maksud apa yang saya jelaskan mengenai kurs valuta asing? Oke, kalau jelas kita lanjut kembali. Karena ini ya nilai tukar valuta asing itu selalu identik dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Apalagi Mbak Uli bekerjanya sudah lintas negara, pasti membutuhkan berbagai mata uang
untuk mengadakan transaksi, terutama misalnya Mbak Uli ingin mentransfer uangnya ke negara Indonesia. Nah, pasti Mbak Uli di situ akan menukarkan mata uang negara Taiwan dengan rupiah. Nah, di situ pasti Mbak Uli membutuhkan rupiah. Misalnya dalam jangka waktu tertentu ya, banyak warga masyarakat yang membutuhkan rupiah, sangat membutuhkan rupiah, maka akan menyebabkan nilai rupiah menjadi kuat ya, sehingga nanti nilai mata uangnya dengan negara lain akan kuat, terutama adalah rupiah. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut kembali ke fungsi kurs tadi. Kurs nilai mata uang yang bisa ditukarkan dengan mata uang negara lain. Yang pertama adalah sebagai pembayaran antar negara ya, pasti. Karena kalau kita berbicara masalah perdagangan internasional, maka kita dalam bertransaksi itu membutuhkan nilai mata uang yang menjadi negara tujuan. Nah, apalagi ini kegiatannya adalah ekspor impor. Kalau kita melakukan impor, berarti kan kita akan membayar ke luar negeri, berarti rupiah harus ditukarkan dengan mata uang asing yang menjadi negara tujuan. Nah, di sini salah satu fungsi kurs adalah pembayaran antar negara. Karena tadi dalam perdagangan internasional itu ada kegiatan yang namanya ekspor dan impor. Nah, oleh karena itu fungsi kurs untuk melakukan pembayaran antar negara. Jika kita misalnya posisinya di Indonesia, ya, kita melakukan impor dari negara Jepang, maka kita membutuhkan uang yen supaya kita memudahkan dalam bertransaksi. Maka rupiah harus ditukarkan kepada mata uang yen. Nah, itu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pertukaran barang dan jasa. Nah, ini ada kaitannya dengan yang nomor 1. Kita misalnya dalam kegiatan ekspor, berarti kita mengirimkan barang ke negara lain. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai mata uang dari negara yang lain. Nah, berarti kita akan mendapatkan uang, kemudian kalau kita kegiatannya ekspor, maka kita akan mengirimkan barang ke luar negeri. Ya, misalnya kita mengekspor minyak kelapa sawit ya ke negara Malaysia misalnya. Berarti kan kita melakukan pertukaran dalam bentuk barang ke Malaysia, maka sebagai imbalannya kita akan mendapatkan mata uang ringgit. Nah, di sini berarti antara rupiah dengan ringgit terjadi pertukaran. Nah, di sini salah satu fungsi kurs adalah pertukaran barang dan jasa. Nah, ini ada kaitannya dengan nomor 1. Yang satu negara tadi mendapatkan barang, yang negara lain akan mendapatkan imbalan dalam bentuk pembayaran. Nah, di sini itu tergantung dari tempat tujuan apabila kita melakukan ekspor. Nah, berarti nilai mata uang yang kita tukarkan adalah negara tujuan yang nantinya kita akan mengirimkan barang ke negara tujuan. Nah, itu ya. Di sini pembayaran dengan pertukaran itu saling berkaitan. Kemudian yang ketiga, fungsi kurs adalah mengukur kekayaan. Nah, kita tahu ya Mbak Uli bahwa misalnya contoh ya yang ada di lapangan, pejabat-pejabat itu memiliki kekayaan misalnya 1 miliar 1 juta dolar, misalnya 1 juta dolar Amerika. Nah, berarti tinggal menghitung 1 dolarnya berapa rupiah, tinggal mengalihkan. Nah, maka di situ salah satu fungsi kurs adalah mengukur kekayaan, seberapa besarkah
kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dalam kepemilikan mata uang asing. Nah, di sini umumnya adalah yang menjadi patokan dolar Amerika. Nah, misalnya mempunyai kekayaan 1 juta dolar, berarti tinggal mengalihkan 1 dolarnya berapa. Nah, berarti itu fungsi kurs untuk mengukur kekayaan. Nah, oke. Yang kedua, untuk menimbun kekayaan. Nah, karena terlalu kaya, banyak uang yang dipegang dalam bentuk mata uang yang berbeda-beda. Misalnya di Malaysia dia punya ringgit, ya. Kemudian Jepang punya yen, Amerika punya dolar Amerika, kemudian Singapura punya dolar Singapura. Nah, karena saking kayanya, dia meletakkan uang dalam bentuk mata uang negara lain, sehingga di sini adalah salah satu fungsi kurs untuk menimbun kekayaan, ya. Berarti digunakan di masing-masing negara yang menjadi simpanannya. Nah, itu untuk menabung lah, menabung, tetapi menabungnya dalam bentuk mata uang negara yang menjadi tujuannya. Nah, di sini adalah salah satu fungsi kurs yang menimbun kekayaan. Kemudian adalah cadangan moneter. Nah, cadangan moneter tadi ada hubungannya dengan permintaan dan penawaran. Misalnya, suatu negara itu memiliki cadangan valuta asing yang banyak, maka akan memudahkan suatu negara tersebut dalam melakukan transaksi atau melakukan perdagangan internasional. Nah, di sini cadangan moneter itu kan kita tahu bahwa kurs itu digunakan atau nilai mata uang asing itu digunakan sebagai alat pembayaran dengan negara-negara lain. Lah, misalkan di bank itu cadangan valuta asingnya tadi itu jumlahnya sangat banyak, nah, maka mampu atau memudahkan untuk melakukan transaksi dalam perdagangan internasional. Sehingga di sini cadangan moneter itu ya tadi berhubungan dengan permintaan dan penawaran dalam suatu mata uang tertentu. Misalkan banyak masyarakat yang membutuhkan rupiah, berarti rupiah itu sangat dibutuhkan. Nah, dengan dibutuhkannya dalam jumlah yang tinggi rupiah tadi, berarti nilai mata rupiahnya bisa menguat, ya, dalam bentuk ini penguatan nilai mata uang. Nah, berarti mata uangnya menguat. Oke, sampai sini Mbak Uli ada yang ditanyakan mengenai fungsi kurs? Apakah sudah jelas? Kita lanjut kembali. Oke. Ini maksudnya kalau moneter itu berhubungan dengan kebijakan yang sifatnya adalah berhubungan dengan keuangan, ya. Kalau kebijakan fiskal, kalau fiskal itu berhubungan dengan pajak. Tetapi kalau hubungannya dengan moneter itu hubungan antara permintaan dan penawaran uang, Mbak Uli, ya. Di sini maksudnya cadangan moneter itu berarti digunakan pemerintah valuta asing tadi, ya, berbagai mata uang negara asing yang ada di Indonesia itu dalam jumlah yang banyak, cadangan valuta asing tadi dalam jumlah yang banyak, maka akan memudahkan negara Indonesia itu untuk melakukan perdagangan internasional. Misalnya, ya, Indonesia mempunyai cadangan yen dalam jumlah yang banyak.
Nah, karena Indonesia itu membutuhkan negara Jepang dalam hal transaksi misalnya impor barang-barang elektronik. Berarti kan tidak mungkin dibayarkan dalam bentuk rupiah karena Jepang kan mata uangnya yen. Nah, maka dari negara Indonesia tadi menukarkan mata uang rupiah tadi ke dalam bentuk yen. Sehingga kita itu yang membutuhkan yen untuk ditukarkan barang dari Jepang atau dengan istilah impor. Nah, misalkan di sini cadangan moneternya itu terlalu sedikit, maka akan mengganggu proses kelancaran dalam transaksi perdagangan secara internasional. Karena kan negara Indonesia itu dalam melakukan hubungan kerjasama tidak hanya di satu negara, tetapi banyak negara. Nah, misalkan Indonesia itu mempunyai cadangan valuta asing yang dalam jumlah yang banyak, maka sewaktu-waktu jika Indonesia itu membutuhkan barang dari negara lain, maka secara pembayarannya siap karena cadangan di bank itu untuk melakukan transaksi secara internasional mencukupi, cadangan valuta asingnya mencukupi, sehingga akan memudahkan terjadinya transaksi dengan negara lain. Nah, maksudnya cadangan moneter seperti itu, Mbak Uli. Ya, jika sewaktu-waktu kita mengadakan kerjasama dengan negara lain, misalnya dalam hal impor, maka akan secara mudah kita melakukan pembayaran. Nah, jadi posisi rupiah kita tetap aman ya, tetap aman. Oke, bagaimana Mbak Uli? Sampai sini sudah jelaskah? Oke, lanjut ya. Nah, di sini kurs itu ada dua jenis, kurs jual dan kurs beli. Nah, karena kita melakukan transaksi, berarti kalau yang namanya berdagang, itu kan ada yang menjual dan juga ada yang membeli. Ada yang membutuhkan dan ada yang menyediakan. Begitu pula di dalam kurs, tadi pertukaran nilai mata uang suatu negara dengan negara yang lain itu ada dua jenis yaitu kurs jual. Di sini posisinya yang kita lihat adalah money changer ya atau bank atau suatu lembaga yang menawarkan tukar menukar mata uang asing. Nah, apalagi sekarang ya sedang musim haji. Sedang musim haji berarti negara warga masyarakat Indonesia itu sedang membutuhkan mata uang Arab Saudi ya, mata uang Arab Saudi. Ngomong-ngomong Mbak Uli tahu ndak mata uangnya Arab Saudi? Apa ya Mbak Uli? Mbak Uli tahu? Saya kok lupa. Iya Mbak Uli sama lupa, saya juga lupa. Dinar, dinar bukannya, bukan Mbak Uli. Oh real. Oke ya, nanti kita buka. Saya juga lupa. Real ya. Oke, coba dicari dulu. Mumpung ingat. Nah, oke ya. Sekarang itu kan musim haji. Nah, berarti masyarakat yang ada di Indonesia yang mau naik haji akan menukarkan uang rupiahnya ke dalam bentuk nilai mata uangnya Arab Saudi, rial. Ya. Oke, betul Mbak Uli, rial. Nah, berarti warga masyarakat Indonesia itu akan menukarkan
nilai mata uang rupiahnya ke dalam real. Nah, di sini yang menjadi patokan adalah banknya atau money changer, lembaga yang menangani tukar menukar valuta asing, tukar menukar mata uang negara asing. Nah, kalau kurs beli berarti kurs falas, falas itu maksudnya valuta asing yang digunakan ketika bank atau money changer itu membeli valuta asing dari nasabah. Nah, nanti antara kurs jual dengan kurs beli nilainya akan lebih tinggi kurs jual. Berarti ya money changer yang menjadi patokan. Berarti kurs jual itu nanti money changer menyediakan berbagai macam valuta asing untuk ditukarkan dengan mata uang negara lain. Nah, kalau masih bingung, ini saya berikan contohnya ya dalam bentuk kurs jual dan kurs beli. Nah, di sini saya kemarin mencari informasi di internet mengenai kurs yang berlaku sekarang ini. Nah, ini kurs jual dan kurs beli yang ditentukan tanggal 26 Agustus kemarin ya, hari Jumat kemarin. Ini kurs jual dan kurs beli beberapa mata uang negara-negara yang ada di dunia. Nah, ini ada Australia dolar ya sampai Amerika dolar USD. Ini ada juga dalam bentuk yen, negara Jepang. Kemudian ini Inggris ya, pound sterling. Nah, rial ya, Arab Saudi rial. Nah, rial berarti kurang lebih kurs jualnya sekitar 3.585 rupiah. Kemudian kalau kurs belinya 3.481 rupiah. Nah, di sini perbandingan antara kurs jual dan kurs beli secara perbandingan itu lebih tinggi dari kurs jualnya karena merupakan ya ini ya salah satu keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank maupun money changernya atas jasa yang telah menyediakan berbagai macam nilai valuta asing. Oke, saya contohkan ini Mbak Uli. Yang pertama misalnya Mr. Smith berlibur ke Indonesia dengan membawa uang sebesar 2.500 USD ya, berarti dolar Amerika. Ketika ditukar ke bank, maka rupiah yang didapat Mr. Smith adalah sebesar. Nah, di sini itu kan berarti Mr. Smith itu membutuhkan rupiah. Nah, dilihat dari posisi money changernya atau dilihat dari posisi banknya. Berarti tadi kan bank itu sebagai media yang menyediakan berbagai macam nilai mata uang negara-negara lain yang ada di dunia ini. Misalnya di sini yang saya contohkan adalah Amerika ya, dolar Amerika. Berarti USD tadi dalam bentuk 2.500 sebesar 2.500 karena kita membeli valuta asing ya, membeli mata uangnya negara Amerika dolar, berarti kita membeli. Nah, satu dolarnya kurs beli dilihat di sini kurs beli adalah 13.095 rupiah. Maka 2.500 dikali 13.095 rupiah akan menghasilkan uang sebesar 32.737.500. Sehingga Bapak Smith tadi ingin berlibur ke Indonesia karena membawa uang sebesar 2.500 USD. Karena di Indonesia mata uangnya rupiah, berarti dolarnya harus ditukarkan ke dalam bentuk rupiah. Nah, dalam bentuk rupiah tadi berarti money changernya itu membeli ya, membeli
membeli dolar dengan harga yang sudah ditentukan. Di sini berarti membeli, berarti menggunakan kurs beli. Nah, 1 dolarnya 13.090 rupiah, 95 rupiah, sehingga menghasilkan 32.737.500. Nah, berarti money changernya, posisinya money changer itu membeli dolar Amerika, kemudian ditukarkan dalam bentuk rupiah. Itu berarti kita menggunakan kurs beli. Nah, bedanya dengan kurs jual, ini yang saya contohkan. Misalnya Nona Amelia mempunyai uang sebesar 15.350.000 dan ingin menukar uangnya rupiah ke dalam dolar Amerika. Berapa dolar yang akan diterima Nona Amelia? Nah, berarti ya posisinya ya dilihat dari money changer atau bank yang menyediakan uang tersebut, berarti menjual dolar untuk ditukarkan rupiah dari Nona Amelia. Ya. Kalau misalnya dari negara lain yang masuk ke Indonesia, berarti bank tadi membeli valuta asing, membeli nilai mata uang negara lain untuk ditukarkan ke Indonesia. Tetapi kalau orang-orang Indonesia yang ingin menukarkan mata uang asingnya, berarti itu dijual menggunakan kurs jual. Ya. Kalau ada warga negara asing yang ingin membutuhkan rupiah, berarti money changernya itu membeli mata uang negara asing. Tetapi kalau orang Indonesia yang ingin bertransaksi ke luar negeri, berarti menjual rupiahnya untuk ditukarkan mata uang asing negara tujuan. Ini sama ya Mbak Uli. Berarti 15.350.000 dibagi 13.395 rupiah, sehingga menghasilkan 1.145,95 dolar Amerika. Sampai sini Mbak Uli paham? Oke ya. Misalnya ya, saya berikan contoh kembali. Misalnya Mbak Uli ingin mentransfer pendapatannya ke keluarga yang ada di Indonesia. Nah, berarti Mbak Uli itu kan membutuhkan uang Indonesia. Maka bank atau money changernya itu membeli atau menjual. Oke ya. Ini kan Mbak Uli mentransfer uangnya ke negara Indonesia. Kemudian Mbak Uli menukarkan. Kalau Mbak Uli ini adalah dilihat dari money changer yang ada di negara Taiwan. Oke, berarti menjual. Ini dilihat Mbak Uli adalah dari Taiwan. Ya. Di sini kurs, ya. Kita kembali lagi ke pengertian kurs jual dan kurs beli. Kurs jual itu money changernya menjual valuta asing kepada nasabah.
Berarti kalau menjual di sini posisinya Mbak Uli adalah di Taiwan. Oke ya, kurs valuta asing yang digunakan jika money changer-nya menjual valuta asing kepada nasabah. Nah, di sini dicontohkan tadi. Mr. Smith berlibur ke Indonesia dengan membawa uang 2.500. Ketika ditukar ke bank, maka rupiah yang didapat Mr. Smith adalah sebesar, berarti manajernya membeli karena di sini posisinya adalah manajernya membeli dolar. Berarti kalau Mbak Uli mentransfer rupiahnya dari mata uang asing, dari mata uang Taiwan ke rupiah, berarti Mbak Uli posisinya adalah menjual ya, menjual. Posisinya berarti Mbak Uli itu menjual Taiwan, menjual mata uang Taiwan untuk ditukarkan ke rupiah. Oke, ya. Di sini posisinya adalah money changer ya, money changer. Atau bank yang fungsinya atau yang bertugas menukarkan mata uang asing. Oke, selamat malam Mbak Sri Khotimah ya. Oke, enggak apa-apa, malam hari ini kita membahas mengenai kurs atau perbandingan antara nilai mata uang dalam negeri untuk ditukarkan dengan nilai mata uang negara asing. Oke, berarti tadi Mbak Uli posisinya adalah di negara Taiwan. Oke, kita pahami sama-sama ya Mbak Uli sama Mbak Sri Khotimah. Posisinya adalah di Taiwan. Di sana Mbak Uli ingin membutuhkan rupiah. Nah, berarti kan posisinya Mbak Uli di Taiwan itu menukarkan uang Taiwannya untuk ditukarkan ke rupiah. Berarti manajernya tadi adalah membeli rupiah. Karena rupiah di Taiwan itu kan termasuk mata uang negara asing. Oke, Mbak Uli paham? Ya, Mbak Uli di sini kan ingin membutuhkan rupiah. Jadi rupiah di negara Taiwan itu kan termasuk valuta asing. Maka menggunakan kurs beli karena di sini Mbak Uli posisinya adalah di negara Taiwan. Oke ya. Misalkan Mbak Uli di negara Indonesia ingin kembali lagi. Misalnya Mbak Uli di Indonesia ingin kembali ke negara Taiwan. Berarti Mbak Uli membutuhkan mata uang negara Taiwan. Nah, berarti banknya membeli menjual. Sebentar. Misalnya Mbak Uli di negara Indonesia. Di negara Indonesia ingin kembali ke negara Taiwan. Berarti Mbak Uli membutuhkan mata uang Taiwan
sehingga money changernya itu menjual mata uang Taiwan tadi untuk supaya ditukarkan rupiah oleh Mbak Uli. Berarti di sini konsepnya money changer itu yang memiliki mata uang negara asing, ya. Di sini konsepnya kurs valuta asing sebagai alat pembayaran berarti memiliki berbagai macam mata uang dari negara-negara yang lain. Tuh, konsepnya di situ. Oke ya, Mbak Uli sama Mbak Sri Khotimah. Soal nomor 1 itu sama dengan soal nomor 2. Kita pahami soal yang nomor 2 ya, Mbak Uli ini. Soal ini nomor 2 sama Mbak Sri Khotimah. Nomor 2 ini ya. Pak Anwar mendapat kiriman dari bapaknya yang bekerja di Eropa sebesar 1.700 euro. Dan mendapat kiriman dari pamannya yang bekerja di Singapura sebesar 700 dolar Singapura. Berapa rupiah yang akan diterima Pak Anwar? Nah, berarti kalau ditukarkan dalam bentuk rupiah, kita menggunakan kurs jual atau kurs beli, Mbak Uli. Kalau kita posisinya adalah orang Indonesia. Nah, misalkan Mbak Uli mendapat kiriman dari bapaknya yang bekerja di Eropa sebesar 1.700 euro. Dan mendapat kiriman dari pamannya pamannya Mbak Uli yang bekerja di Singapura sebesar 700 dolar Singapura. Nah, Mbak Uli posisinya adalah di Indonesia, ya, yang sedang menukarkan mata uang asing itu untuk ditukarkan ke dalam rupiah, karena di Indonesia itu kan yang berlaku rupiah. Berarti money changernya iya, benar Mbak Uli ya. Berarti money changernya itu membeli ya, membeli berbagai macam tadi mata uang asing yaitu euro dan dolar Singapura untuk ditukarkan dalam bentuk rupiah. Oke, Mbak Uli berarti sudah paham. Oke, Mbak Uli sampai sini paham? Paham ya? Mbak Sri Khotimah karena ini baru masuk, oke, mengikuti. Nanti misalkan kalau belum paham ditanyakan ya. Oke. Yang boleh kita hitung sama-sama Mbak Uli berapa rupiah yang nanti diterima Anwar. Kita lihat tadi 1.700 euro. Oke Mbak Uli ya, kita sama-sama menghitung berapa rupiah yang diterima Anwar. Kita lihat di kurs beli tadi 1.700 euro sama dolar Singapura. Oke, kita lihat ya. Diingat euro dan Singapura, dolar Singapura, euro. Nah, ini kurs belinya adalah sebesar 14.770,80 rupiah. Oke, kita sama-sama Mbak Uli sama Mbak Sri Khotimah menghitung berapa rupiah yang diterima jika kita menukarkan 1.700 euro ke dalam bentuk rupiah. Ya, 1.700 euro. Oke, kita hitung sama-sama berapa? Oke, berapa Mbak Uli sama Mbak Sri Khotimah akan mendapatkan rupiah berapa?
tadi 1.700 ya, 1.700 dikali, karena kita menggunakan kurs beli ya, kita menggunakan kurs beli berarti 14.770,80. Oke, bisa diulangi lagi Mbak Uli? Oke, saya sudah menemukan hasilnya. Oke, menghasilkan 25 juta ya Mbak Uli, kelebihan nolnya 1. 25 juta 110 25.110.360 rupiah. Karena di sini adalah 14.770,80 Mbak Uli. Coba dihitung kembali ya. Caranya kurs beli tadi 14.770,80 dikali 1.700. 14.770,80 14.770,80 dikali 1.700. Maka menghasilkan 25 kali 1.700, 25.110.360. Kalau Singapurnya berarti $700 dikali Singapura, dolar Singapura. Nih berarti 9.000. Mbak Uli mendapatkan berapa? Iya, Mbak Uli mendapatkan, oke, dolar Singapura berarti 9.760,92 dikali 700 akan menghasilkan 9.760. Ya. Berarti mendapatkan 6.832.644. Itu Mbak Uli kelebihan 1 nolnya ya. Ditambah 25 juta, ditambah 25.110.360 akan menghasilkan totalnya berarti 31.943. Berarti total yang diterima oleh Anwar tadi sebesar 31.943.004 rupiah. Mbak Uli terlalu banyak nolnya. Ini sampai 3 miliar ya. 3.234.300.000
Rp400. Mbak Uli ini sampai miliaran. Ya, terlalu banyak nolnya. Duh, tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit. Iya, ini 9.760 koma ya Mbak Uli, koma 92 rupiah. Oke ya Mbak Uli, tadi itu nilainya 9.000 ya, 9.760,92, bukan 9 juta ya Mbak Uli, ini bukan 9 juta tetapi 9.760,92 rupiah ya. Jadi kalau diuangkan itu tadi 6 juta berapa tadi? 6 juta 800-an. Oke ya Mbak Uli, terlalu banyak nolnya. Terlalu banyak nolnya sehingga sampai miliaran. Padahal di situ nilai kurs belinya hanya sekitar 9.000. Komanya tinggal dihitung koma 9. 9.000 biasa 9.760,92 dikali 700. Bukan 700.000 tetapi 700 saja. Dikali 700 saja. Ini 9.760,92 dikali 700. Oke, apakah minggu depan masih ingin membahas ini kurs jual sama kurs beli? Supaya ini ya jelas ya, tidak bingung lagi. Gimana? Minggu depan masih ingin membahas ini? Mbak Uli sama Mbak Sri Khotimah? Karena ini waktunya tinggal beberapa menit. Oke, kalau teman-teman masih semangat, minggu depan kita lanjut bagaimana menghitung kurs jual dan kurs beli. Ini nyampe itu Mbak, saya mengaturnya sampai 80 menit. Tadi kan masuknya agak telat, jadi ya hitungannya mulai berjalan. Gimana ya? Apakah mau masuk lagi? Iya Mbak Uli, tadi kan telat beberapa menit, jadi ya oke. Ya minggu depan sebentar saja ya, sebentar saja membahas kurs jual sama kurs beli. Kemudian nanti saya tambahkan untuk masuk materi semester 5. Oke. Iya Mbak Uli, karena ini pembahasannya belum selesai ya. Kita sambung kembali minggu depan, nanti kita akan ya 15 menit lah untuk membahas, untuk memantapkan materi. Kemudian setelah itu kita nanti masuk ke materi yang baru. Oke ya Mbak Uli ya. Siap ya, minggu depan sama Mbak Sri Khotimah kita masuk ya. Kita sambung kembali rasa penasarannya Mbak Uli ya. Oke.
Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat istirahat Mbak Uli sama Mbak Sri Khotimah atas waktu luangnya untuk ikut pembelajaran malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, selamat istirahat Mbak Uli sama Mbak Sri Khotimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.